Hai, jumpa lagi. Ini sekarang di video lanjutan yang sebelumnya ya. Di video kedua ini atau video intent bagian 2 yang part 2, di sini kita akan melanjutkan. Nah, sebelumnya kita sudah membuat aplikasi dengan intent dial number. Nah, sekarang kita lihat ya lanjutnya apa nih. Nah, lanjutnya kita akan membuat intent dengan result. Nah, kita akan melanjutkan dengan menambahkan satu tombol dan satu text view ya. Seperti yang Anda lihat di slide saya ini ya. Di sini ada tombol hasil dari aktivitas, kemudian hasil. Seperti itu ya. Nah, ini nanti kita akan menambahkan satu tombol dan satu text view. Penambahannya ada di file PowerPoint yang sudah saya sertakan. Anda bisa lihat di sini langsung atau mengikuti video saya ini. Nah, nanti kemudian kita bikin aktivitas baru lagi. Kita beri nama Move for Result Activity. Jadi activity ini nanti kita buat kalau kita mengklik pada sebelumnya ya, tampilan sebelumnya, tombol ini kita klik, maka nanti dia akan membuka aktivitas baru ini. Nanti ini adalah radio button memilih angka yang kita suka, di mana kita memilih salah satu saja. Hasil pilihan itu kita klik pilih, nanti dia akan kembali ke halaman utama, di mana halaman utama nanti akan memunculkan radio button apa yang sudah kita pilih gitu ya. Nah, di sini di tampilan aktivitas Move for Result Activity ini terdapat satu buah text view, di mana satu buah text view ini yang ini ya, yang tulisannya pilih angka yang kamu suka. Ini adalah text view yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuat satu buah radio group ya. Satu buah radio group. Ini satu grup yang sama. Jadi ada satu grup. Nah, nanti di dalam satu radio group ada 4 buah radio button. Ya, ini yang dinamakan dengan radio button. Jadi ada 4. Satu radio group dengan 4 radio button. Nah, kemudian kita bikin satu lagi button ya. Yang ini buttonnya pilih. Seperti itu. Jadi kita nanti di praktikum kita kali ini menambahkan satu tombol lagi di menu utamanya yang tadi ya, yang di sini hasil dari aktivitas ya. Kemudian nanti setelah itu kita buat aktivitas baru lagi dengan nama Move for Result Activity. Ya. Baik, kita nggak usah lama-lama. Kita juga nanti bisa ngikutin ini atau mengikuti video saya. Nanti kayak gini ya. Sorry, tadi saya salah ya. Yang ini harusnya pindah aktivitas dengan hasil. Saya tadi salah mengucapkan nama tombolnya ya. Nah, dari pindah hasil aktivitas ini nanti ketika kita klik, dia akan membuka intent baru yang meminta kita untuk memilih angka yang kamu suka. Misalnya pilih 200. Ketika kita pilih klik, dia akan berpindah lagi ke menu intent yang awal. Cuma di sini hasil aktivitas yang di bawah ini muncul tulisan hasil titik 200 sesuai dengan radio button yang sudah kita pilih seperti itu ya. Baik, kita nggak usah lama-lama, kita bisa langsung aja masuk ke Android Studio kita ya, yang di sini. Nah, langkah awal kita akan masuk ke activity-main.xml. Kita di sini mau menambahkan satu button lagi untuk pindah aktivitas ya. Nah, kalau tadi kan kita pakai copy paste ya, nggak apa-apa. Kita bisa copy paste lagi dari button yang terakhir sudah kita buat. Kita bisa paste di sini. Ini saya rapikan dulu. Nah, di tombol yang terakhir ini ID-nya
kita rubah ya. Tadi kan sebelumnya kita udah bikin BTN dial number. Nah, sekarang bukan BTN dial number, tetapi kita mau bikin untuk move with result ya. Coba kita cari move. Nah, ini. Oh, bukan ya. Kita cari yang ada resultnya. Atau kita lihat aja di string ya. Oh, ini. Baris ke-6 ya. Move with result. Ya. Kita pakai itu. Itu nama stringnya ya. Kita bisa nyamain aja. Biar kita nggak bingung. Move underscore with result. Tapi ini button ya, kita kasih nama BTN depannya biar nggak bingung. BTN underscore. Gini ya, BTN underscore move with result. Gitu ya. Nah, terus untuk stringnya kita pakai move with result. Move. Nih, sudah ada, kita tinggal pilih. Kalau ID nggak ada ya, karena kita harus menciptakan. Baik, kita sudah punya satu tombol nih. Nah, selanjutnya kita bikin teks ya. Untuk teksnya kita pakai text view. Ini tinggal di enter aja. Text view. Ini untuk text view-nya kita pakai lebarnya karena menepi ya sampai tepi. Berarti kita pakai match parent. Tetapi tingginya sesuai dengan konten, berarti pakai wrap content. Nah, kemudian kita beri teksnya, ada tulisan, kita pakai string ya, string yang move with result ini ya, yang paling atas. Nah, kemudian kita pakai ukuran text size-nya kita pakai 24 SP. Terus supaya tulisan itu ada di tengah, kita pakai graffiti ya. Kita pakai graffiti yang jenisnya center. Nah, jangan lupa kita beri ID. ID plus ID. Karena ini text view, kita kasih TV gitu sebelahnya ya. TV apa? TV result. Oke, ini cukup, kita tutup dulu. Nah, di XML ini kita sudah membuat satu button dan satu text view. Kita bisa lihat di bagian split ini ya. Nah, ini bisa lihat di sini. Nah, ini ya, kita sudah berhasil menambahkan satu tombol dan satu text view. Oke, kita langsung aja bikin aktivitas baru ya, supaya kita nggak bingung ya. Kita langsung bikin aja aktivitas barunya. Nah, untuk membuat aktivitas baru jangan lupa caranya di package ya. Di Java ini ada package yang pertama com.example.myIntent. Nama saya Dini karena kebetulan kemarin saya kasih nama myIntent underscore Dini. Nah, ini diklik kanan. Terus kita pilih new. Kita pilih yang activity, kemudian kita pilih yang empty activity. Ya. Nah, kalau sudah aktivitasnya tadi kita kasih nama move for result activity. Gitu ya. Move for result activity. Kalau sudah finish,
Oke, ini Gradle-nya sudah selesai. Kita bisa langsung masuk ke activity main.xml-nya. Sorry, bukan activity main. Yang barusan kita buat itu move for result. Yang ini ya, move for result.xml. Kita pilih yang kode. Nah, di kode ini kita akan membuat tampilannya ya. Nah, untuk membuat tampilan dengan satu buah text view, satu buah radio button, radio group yang di dalamnya terdapat 4 radio button dan 1 button, maka kita harus membuatnya menjadi linear layout ya. Oke, di sini kita blok dulu. Baris kedua ini kita ganti menjadi linear layout. Nah, jangan lupa kita harus memberi orientasinya. Orientasinya kita pakai vertikal karena dari atas ke bawah. Kita beri satu text view dulu. Text view untuk lebarnya kita pakai match parent dan tingginya kita pakai wrap content. Nah, di sini kita akan memberi teks. Nama teksnya kita samakan aja ya, dengan string. Apa ya? Oh, ini ada choose number. Jadi akan memilih nomor ya, pilih yang ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat orientasinya. Orientasi. Kita akan membuat batasnya ya. Batasnya kita pakai margin bottom. Untuk margin bottom, karena atas bawah, berarti kita pakai yang vertikal. Sudah. Ini saja sudah cukup untuk text view-nya. Nah, kemudian kita akan membuat radio group ya. Untuk radio group, mungkin teman-teman mau lihat hasilnya ya. Kita bisa lihat di split ini. Nah, ini. Oke. Ini sudah ada teks pilih angka yang kamu suka. Seperti itu ya. Nah, ini kita sekarang bisa menambahkan radio group di bawahnya. Perintahnya adalah radio group. Ini. Kita pakai yang lebarnya match parent dan yang tingginya wrap content. Nah, kemudian radio group ini kita beri ID. Karena ini jenisnya radio group, maka kita kasih kodenya RG gitu ya. Radio group spasi, karena ini pemilihan tentang nomor, kasih nama number. Oke, ini saya sudah memberi ID. Nah, selanjutnya setelah kita memberi ID, nanti radio buttonnya mau berurut dari kiri ke kanan atau atas bawah. Nah, itu kita harus memberi orientasi. Karena orientasinya dari atas ke bawah, kita pakai vertikal. Dah, kita bisa langsung tutup, tapi di sini nutupnya sama seperti grup ya. Khusus untuk grup sama seperti linear layout ya, sama seperti relative layout, sama seperti orang tua, nggak pakai slash. Kita langsung kurung sudut tutup. Ya, nggak pakai slash. Nah, di sini penutupnya ada sendiri. Kita bisa enter satu kali. Nah, di tengah-tengah ini kita bisa bikin radio buttonnya. Kita langsung bikin ya. Karena tadi radio buttonnya kita mau bikin 4 pilihan angka ya. Radio button. Nah, ini ada radio button. Misalnya ini untuk lebarnya kita pakai match parent dan tingginya wrap content, itu sama semua ya. Nah, kemudian kita beri ID. Yang pertama kita harus ID, jangan lupa. Ini ID-nya untuk radio button
angka 50 ya. Yang pertama kan angka 50. Kemudian kita ambil teksnya dari string. Teks kita pakai string ini ya, yang bawah sendiri. Ini bawah ini ya. Add string /_50. Kita pakai yang ini. Nah, kalau sudah kita bisa menambahkan untuk bottomnya supaya ada jarak ya antara view yang atas dengan yang bawah. Kita pakai layout margin bottom. Nah, karena batas atas bawah kita bisa pakai yang vertikal. Oke, ini cukup untuk radio button yang pertama. Oh, maaf. Jangan lupa diberi penutupnya harus pakai backslash ya, yang ini ya. Oke, kita bisa lihat hasilnya nih. Nah, ini saya sudah punya satu radio button dengan teksnya 50. Kita bisa nambahin lagi untuk angka-angka yang lain. Ini bisa kita tutup dulu. Nah, ini kan ada radio button di baris 19 sampai 24. Ini bisa kita copy. Kita blok aja. Kita copy, Ctrl C. Nah, ini kita paste di sini. Oke, yang kedua kita akan membuat angka yang nilainya 100 ya. Berarti ID-nya kita kasih nama RB100 atau radio button 100. Nah, stringnya 100 juga ya, mengikuti angkanya. Oke, kita lihat ya untuk memastikan di split ini. Nah, ini sudah ada 2 radio button. Nah, lihat ya yang 100. Kita bisa lanjutkan ke 2 angka yang terakhir sampai selesai dulu ya. Paste. Nah, yang selanjutnya angka 150. Tinggal nambah angka 1 ya. Yang di sini stringnya juga 150. Kita lanjutkan. Enter, kita paste lagi di sini. Selanjutnya angka 200 ya. Kita tambahkan di sini angka radio button untuk yang 200. Jangan lupa stringnya juga diganti yang 200. Ya, sudah ya. Kita sudah punya 4 angka, 50, 100, 150, dan 200. Untuk radio grupnya udah selesai. Radio buttonnya memang ada 4 saja. Nah, sekarang setelah radio group kita bikin button satu lagi ya. Nah, ini kita klik dulu kursornya di paling akhir penutup radio group. Kita enter. Kita bikin button di sini. Maaf. Ini lurusnya radio group ya. Nah, di sini ya, lurusnya ini ya. Kita buat button. Nah, lebarnya kita pakai match parent dan tingginya kita pakai wrap content. Nah, ini untuk pilih ya. Karena untuk pilih kita beri ID btn choose misalnya gitu ya. Untuk button pilih. Nah, jangan lupa kita beri stringnya. Stringnya kita pakai teks ya. Teksnya kita ngambil string yang choose ya. String choose. Oke, sudah kita beri backslash dan penutupnya. Selesai sudah untuk bagian XML-nya. Kita bisa lihat hasilnya ya di split ini. Nah, ini udah cakep ya. Pilih angka yang kamu suka, 50, 100, 150, 200, ada tombol pilih. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke Java-nya. Kita masuk Java-nya yang bagian move for result dulu ya, yang ini, yang move for result, yang ini. Nah, ini kan defaultnya seperti ini. Kita bisa nambahkan stringnya untuk bagian buttonnya. Oke, untuk menambahkan string kita sebelumnya kita nambahkan dulu ya di baris ke-7
Baris ketujuh ini adalah public class move for result activity, extend PP compact activity. Nah, ini kita tambahkan implements view, V-nya besar, dot on click listener. Ini ya. Oke, ini masih merah karena kita belum memberikan isinya ya. Baik, sekarang kita langsung di sini di baris ke-9 kita membuat button, mengenalkan button ya. Kita pakai private aja supaya hanya bisa dikenali di sini. Private, jenisnya button ya. Private button btn choose, gini ya, btn choose, terus titik koma. Nah, kemudian ini sudah buttonnya, sekarang radio grupnya. Kita pakai private juga, radio group. Kita kasih namanya BTN. Oh, kalau radio group mah bukan BTN, tapi RG, radio group ya. Misalnya RG number. Nah, ini merah kenapa ya? Kita coba ketik ulang. Button tab. Nah, biar nggak merah pakai tab. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengenalkan dulu ya. Di baris ke-13 kita tambahkan public static string untuk extra selected value. Jadi supaya kita bisa memilih ya. Pakai public aja di sini. Kenapa? Karena nanti biar bisa diintentkan gitu ya. Public static string extra selected value extra underscore selected underscore value, pakai huruf besar ya, value sama dengan tanda petik double extra underscore selected underscore value. Jangan lupa titik koma. Kemudian public static untuk kode public static. Nah, di sini untuk integernya, angkanya yang dipilih nanti result underscore kode sama dengan 110. Titik koma. Oke, sudah. Kita kasih jarak satu baris ya, di enter aja. Kemudian kita akan melakukan binding. Di sini ya, kita enter. Yang pertama mau kita banding adalah pilihannya button choose yang di baris ke-11 itu ya. BTN choose, kita binding dulu sama dengan kurung buka button. Kemudian find view by ID, kurung buka r.id. Nah, tadi namanya BTN choose, ada nggak ya? Ini BTN choose ya. Yang ini titik koma. Nah, ini kita sudah membinding untuk button choose-nya. Nah, selanjutnya button choose-nya harus bisa diklik. BTN choose dot on click listener. Nah, ya, on click listener kurung buka this, titik koma. Nah, setelah ini untuk radio grupnya ya, RG, tadi namanya RG number. Radio grupnya di binding.
radio group find view by ID kurung buka r.id nama rg number ini ya. Jangan lupa titik koma. Sudah? Ini kita sudah selesai untuk membinding button sama radio groupnya. Ada apa gerangan di baris ke-22? Kita lihat dulu loh. Ini ada yang ketinggalan. Button choose-nya yang mau diklik listener apaan? Button choose dot set on click ya. Sebentar. Hilang ini. This. Dah. Oke, ini selesai untuk membinding button sama radio groupnya. Selanjutnya kita buat case untuk pilihan angkanya. Kan tadi angkanya ada 4 pilihan. Kita bikin case. Nah, untuk membuat case-nya, kita bisa meletakkan di baris ini kan baris ke-23, kurung tutupnya di baris ke-24. Nah, ini kita bisa enter di sini. Nah, kita bisa bikin di sini. Override, pakai override ya. Terus public void on click. Nah, kita bikin on click ya. Kurung buka view v. Kurung kurawal. Nah, ini isinya if v titik get id yang ini sama dengan r titik id. Pertama button choose ya, btn choose yang ini. Kemudian kurung kurawal buka. Kita bikin if lagi, kurung buka rg number dot get check. Jadi kalau dicek ya, checked radio button ID ya, ini ya. Terus kurung-kurung ya sudah, bukan sama dengan 0, yang artinya kalau dia dipilih gitu ya, apapun yang dipilih. Kalau nggak milih nggak gitu ya. Kurung kurawal isinya apa? Pertama kita beri tipe datanya int, integer. Kemudian value-nya integer, namanya value dengan defaultnya 0 gitu ya. Nah, kemudian baru kita pilih suite pilihan. Nah, apa yang mau dipilih? Yaitu RG number-nya ya. RG number dot set, get ya, getter and setter, get kalau dicek get checked, ini keliru. RG number ya, RG number get. Nah, ini checked radio button ID yang atas sendiri. Kemudian setelah kurung tutup yang paling belakang, bikin dulu kurung kurawal buka. Nah, ini baru kita kasih case. Case yang pertama RID dot radio button 50 ya. Titik 2, value-nya apa? Value-nya kita isi 50 gitu. Kalau sudah jangan lupa pakai break, titik koma. Ini bisa kita copy ya untuk 4 case yang lainnya. Dua, 3, 4. Jadi ada 4.
Oke, yang kedua adalah RB 100 dengan value 100. Yang ketiga RB 150 dengan value 150. Terbalik. 150. Kemudian yang terakhir RB-nya adalah 200 dengan value 200. Oke, untuk case-nya udah selesai, tapi intent-nya belum ada nih ya. Sekarang kita bikin intent-nya setelah kurung kurawal di baris ke-40 ya. Setelah di baris ke-40 kita bisa enter. Ini kurung kurawal yang baris. Oke, kita di sini bikin intent result intent. Misalnya kita kasih nama result intent karena kita mau membuat result ya. Sama dengan new kemudian intent kurung-kurung sudah, jangan lupa titik koma. Nah, bawahnya kita panggil result intent path extra underscore tadi sudah ada kayaknya. Selected. Nah, ini extra selected value yang sudah kita bikin tadi. Kemudian koma value. Jangan lupa titik koma. Kemudian set result code yang atas sendiri nih ya, result underscore code, koma result intent, kita panggil nama intentnya, result intent ya. Lalu yang terakhir finish. Nah, ini kurung kurawalnya pastikan ada 4 penutupnya. 1, 2, 3, 4 sudah betul. Nah, kita sudah selesai untuk membuat activity case pilihan angkanya. Nah, sekarang kan kita belum bikin untuk yang bagian depannya yang di main activity itu ya. Di main activity tadi kita memang sudah membuat satu tombol. Di sini sudah ada satu tombol untuk pindah activity dengan hasil. Tapi ini kan belum bisa ngapa-ngapain karena kita belum membuat on click-nya gitu ya. Berarti kita harus masuk ke main activity.java. Ini ya, main activity.java. Di main activity.java yang harus pertama kita lakukan adalah kita harus mengenalkan dulu button dan hasil teksnya. Berarti kita ke atas ya. Button dan hasil teksnya. Oke. Nah, kita bisa memulai dari baris ke-25. Kita enter di sini ya, di baris ke-25. Kita sudah tiba di baris ke-27 ya. Nah, ini di baris ke-27 binding untuk button yang for result ya. Pertama button btn apa tadi kita kasih nama move for result ya. btn move for result sama dengan find view by id r.id. Kemudian kita kasih namanya tadi di sana btn move for result. Ini yang bawah ya. Tab titik koma. Nah, kemudian kita panggil btn move for result ya. Dot set on click listener this. Nah, sama text view-nya ya. Text view-nya kan belum juga. Oke.
text view sama dengan sebentar. Text view kita kasih nama tadi apa? TV result ya. TV result sama dengan find view by ID RID TV result ini ya. Oke, titik koma TV result dot kalau TV result bukan set on click ya, berarti nggak usah ya, kita biarkan begini aja. Nah sekarang kita akan ini nggak usah ya, ini cukup titik koma. Nah sekarang kita akan membuat satu case lagi. Ini kan sudah ada 3 case, kita buat case lagi untuk yang move with result ya. Case r.id ptn move with result ya, titik 2. Nah pertama kita bikin intentnya dulu, karena biar bisa masuk ke halaman intent yang sudah kita bikin activity-nya tadi ya. Intent kita kasih nama intentnya move for result, R-nya besar ya. Nah, ini nama intentnya. Sama dengan new intent, I-nya besar. Intent dari paketnya kita, main activity-nya kita, main activity ini di tab yang atas sendiri, dot this. Oke. Koma. Ke mana? Ke move for. Nah ini, package yang ini ya. Tab. Dot class. Nah, jadi ini tulisan package konten konteks ini otomatis ya, jadi nggak perlu diketikkan. Sebentar saya kecilkan dulu. Nah, terakhir yang kelas ini kan langsung titik koma. Nah, kalau sudah kita bikin if ya. Bukan. Selanjutnya sama seperti atasnya ya, habis di intent kita bikin start activity. Start activity, apa tadi namanya? Move with data, move for result ya. Move for result. Namanya move for result. Kemudian sebentar, start activity for result. Ini ya, pakai yang atas sendiri ya. Nah, pakai yang ini karena kita mau menghasilkan ya, agak sedikit berbeda. Terus tadi nama intentnya move for result gitu aja ya. Oke. Mungkin ditambahin intent belakangnya supaya tahu kalau ini nama variabelnya intent ya. Yang ini berarti juga harus sama. Tab. Oke, saya ulang. Move for result intent yang ini. Udah ya. Kita selesaikan dulu. Kemudian koma kita tambahkan request underscore code. Nah, kemudian kita tambahkan paling bawah break. Oke, sudah ya. Sekarang supaya activity result code-nya ini nggak merah gitu ya, kita harus bikin metode baru di sini. Kita bisa bikin di sebelum akhir ya, di sini ya.
Nah, sebelum akhir di sini kita pakai add override ya. Di dalam override kita pakai protected aja. Protected. Kemudian void on activity result gitu misalnya. Kurung buka int request code ya. Untuk mengembalikan data request code dan int untuk result code ya, request code, result code sama intent data. Intent data. Oke. Sekarang isinya ini ya, super dot on activity result request code, koma result code, koma data yang dikembalikan ini ya, ada 3 ini. Kemudian kita beri if di bawahnya, if request code, jika request code sama dengan request code request underscore code. Oke, kurung awal buka. Kita bikin if lagi ya. If kurung buka result code sama dengan move for result activity ya, dot result code, kurung kurawal buka int kemudian selected value sama dengan data dot get intent int extra ya. Terus move for result activity dot extra selected value, 0 ya, defaultnya 0. Setelah tanda kurung tutup jangan lupa titik koma. Nah, kemudian di bawahnya text view resultnya juga ya, TV result dot set tag, jadi supaya hasilnya bisa muncul berupa teks. TV result dot set tag kurung buka tanda petik hasil titik 2 spasi, biar ada jarak ya, kasih spasi, tambahkan selected value titik koma. Dah, ini kita sudah selesai untuk membuat metode hasilnya. Ini sebentar, merah ya. Simbolnya tidak bisa dikenali. Baik. Kita kasih ini dulu ya, berarti ya. Kita kenali aja dulu. Kita bisa nambahinnya di atas ini. Kita pakai private ya. Untuk mengenali simbol tadi. Private int
private int request code sama dengan 100 tanda petik. Coba kita lihat ke bawah lagi. Yang tinggal yang TV result ini ya. Oke. TV result kalau dilihat juga cannot resolve ya. Tidak dikenali. Kita bisa bikin juga di sini untuk yang TV result private juga aja. Private TV result itu kan text view. Text view TV result. Titik koma. Ya, sudah nggak merah. Oke, kita jalankan aplikasinya ya. Baik, ini sudah selesai terinstall, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita klik yang pindah aktivitas dengan hasil. Nah, kita sudah intent ya pindah ke halaman selanjutnya untuk memilih angka yang kamu suka. Misalnya saya klik angka 100 ya. Lalu kita pilih tombol pilih, klik. Oh. Rupanya ada yang error. Bentar ya. Saya kembali ke sini. Saya cek dulu ya. Sepertinya untuk bagian hasil resultnya yang bermasalah ya. TV result. Saya cek dulu ya. Sepertinya di baris ke-33 untuk yang TV result ini saya coba gini ya, sebentar. Ini saya pindah tulisan text view-nya. Coba begini ya. Coba saya jalankan dulu. Ini kemungkinan karena text view ini kan untuk menampilkan teks ya, hasil. Jadi bukan tombol. Oke, kita coba dulu lihat hasilnya ya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kita lihat. Pindah aktivitas dengan hasil. Kita pilih 150 sekarang ya. Klik pilih. Nah, hasil 150. Oke, ini sudah berhasil aplikasi ini. Jangan lupa Anda kumpulkan tugas harian praktikumnya tetap seperti biasanya melalui GitHub ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.